merayakan Kamis Putih. Di mana putihnya? Tidak ada. Selain tulusnya pelayanan Tuhan di dalam pembasuhan. Di mana putihnya? Tidak ada. Selain luhurnya pengajaran di dalam rumah perjamuan. Di mana putihnya? Tidak ada. Selain di dalam air mata Tuhan yang bening menghadapi kematian. Jadi, di mana putihnya? Tidak ada. Selain warna pilunya kenangan di dalam pembasuhan, di dalam rumah perjamuan, di dalam air mata Tuhan.
Hari ini kita mengenang kaki para murid yang dibasuh oleh Tuhan. Kaki yang selalu bertemu dengan abu dan debu, hidup dan mati, senantiasa berada pada batas yang semu. Hari ini kita mengenang kaki para murid yang dibasuh oleh Tuhan. Kaki yang demi sampainya di tujuan tega menghakimi, menginjak, dan menendang tanpa peduli lawan, kawan, apalagi alam. Hari ini kita mengenang kaki para murid yang dibasuh oleh Tuhan. Kaki yang terus melangkah sibuk dan cepat, enggan berhenti barang sesaat, sekadar bersyukur kepada Sang Pemberi berkat. Hari ini kita mengenang tangan yang membasuh kaki para murid Tuhan, tangan yang telah menyentuh kehinaan dan mengangkat harkat pezina yang akan dirajam, tangan yang telah menyentuh kenajisan dari jasad pemuda di dalam iring-iringan kematian di samping ibu yang menangis tak karuan, tangan yang telah menggenggam amisnya hidup para nelayan, tangan yang tak lama lagi akan berlubang karena paku yang menghujam. Besok tak akan mungkin air pembasuhan tertahan di tangan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah itu kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Dia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka,
ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Hari ini kita mengenang rumah yang dipakai untuk perjamuan Tuhan. Rumah yang menyekap para murid dalam riuh perjamuan. Dibatasi dinding yang tidak menghiraukan pedihnya hati Tuhan. Hari ini kita mengenang rumah yang dipakai untuk perjamuan Tuhan. Rumah yang menyimpan beragam sajian. Sajian untuk perayaan pembebasan dari tanah pembuangan. Sekaligus mengingat tubuh dan darah Tuhan yang tak lama lagi akan dihancurkan. Hari ini kita mengenang rumah yang dipakai untuk perjamuan Tuhan. Rumah yang sesak sempit jauh dari kebisingan pesta di jalanan. Namun para murid dipersatukan tanpa perlu adanya penyeragaman.
hari ini kita mengenang Tuhan, sang tamu yang berkunjung ke rumah ciptaan, sang tamu yang berganti peran dari pendatang menjadi tuan rumah yang melayani tanpa paksaan. Sang tamu yang sepantasnya dilayani, tetapi justru memilih untuk meladeni murid-murid yang serampangan. Sang tamu yang tampilannya jauh dari standar kelayakan, akrab dengan pendosa dan orang-orang pinggiran, sekaligus asing dari para penentu kebijakan dan pengatur sistem keagamaan. Sang tamu yang tidak lama lagi diusir dari kehidupan, diarak menuju kematian. Besok tidak akan lagi sang tamu menyambangi kediaman, selain bergumul sendiri di dalam lubang kefanaan, membuka celah pembaruan di dalam keabadian. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan, perlindungan, kasih setia, anugerah, dan berkat-Mu yang boleh kami terima di sepanjang hari-hari hidup kami. Dan jikalau malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, ini semua karena kebaikan-Mu, sehingga kami boleh menjalankan peribadahan ini. Sekalipun peribadahan ini masih berjalan dari rumah masing-masing, biarlah kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu di setiap rumah kami masing-masing, sehingga sekalipun dari rumah namun tidak mengurangi khidmat dari peribadahan ini. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang menderita sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan Engkau berkenan hadir bagi mereka melalui setiap orang yang merawatnya. Tuhan pakai untuk boleh menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang yang sakit, dan bahkan boleh mendapatkan kelegaan dan kesembuhan. Mampukan bagi jemaat-Mu yang sakit untuk boleh merasakan kehadiran-Mu. Demikian pula melalui obat-obatan yang diberikan, Tuhan memulihkan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Pada kesempatan ini pula kami teringat dengan saudara-saudara terkasih kami yang menjadi korban ledakan bom di gereja katedral di Makassar. Ya Allah Bapa, kami berdoa bagi mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan bagi mereka yang menjadi korban melalui setiap perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit masing-masing. Kami berdoa, biarlah orang yang melakukan pengeboman juga boleh mendapatkan kesadaran bahwa mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih mengalami bencana pandemi COVID-19. Biarlah melalui pemerintah bangsa kami, dari mulai Bapak Presiden dan para pembantunya, boleh mengeluarkan setiap kebijaksanaan dengan baik, dan setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GKI Boyolali secara khusus. Biarlah Tuhan senantiasa hadir membimbing jemaat-Mu GKI Boyolali boleh semakin hari semakin bertumbuh berkembang menjadi dewasa menuju jemaat yang misioner.
Terima kasih Bapa. Dan selanjutnya kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau berkenan memakai kami untuk boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dalam memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyadari betapa kami penuh dengan segala kelemahan, dosa, kenajisan, kemunafikan, dan ketidaklayakan. Sungguh kami menyesali semuanya itu, dan kami mohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau mendengar seru doa kami, karena semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Hari ini kita mengenang air mata Tuhan yang menetes. Air mata yang jatuh di dalam perjalanan dari kesenduan di dalam rumah Tuhan menuju kesepian di sebuah taman. Hari ini kita mengenang air mata yang menetes dari mata Tuhan. Air mata yang keluar dari ruang persembunyian menuju ke kedalaman kesunyian, memeluk malam yang mencekam bersama 3 kawan yang lelap karena kelelahan. Hari ini kita mengenang air mata Tuhan di sebuah taman. Tetesan yang serupa ketika memandang Maria yang mengidap melankolia akibat kehilangan Lazarus yang telah dirangkul kematian. Hari ini kita mengenang air mata Tuhan di sebuah taman. Air mata yang pernah menetes perlahan ketika memandang kota yang akan menyalibkan. Setelah sebelumnya di pintu gerbang ia dielu-elukan, Hosana, Hosana. Hari ini kita mengenang Sang Pemilik Mata yang tidak lelah memandang ciptaan. Sang Pemilik Mata yang enggan disebut pahlawan. Sang Pemilik Mata yang ikut berduka bersama para korban penindasan. Sang Pemilik Mata yang sebab merasakan tangisan dan penderitaan. Sang Pemilik Mata yang ikut terluka tetapi berusaha menyembuhkan. Besok tidak akan lagi mata memandang, sebab fungsinya sudah menghilang. Hilang bersama gelapnya kematian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi,
ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hari ini kita mengenang Dia yang sedang menegang tubuh yang akan dipampang, nyawa yang akan diregang. Puaskah kita jika hanya mengenang, tanpa pernah mengabadikan di dalam kehidupan perintah baru yang telah diajarkan?